mau main kaliber di atas 4,5 atau 5,5 atau 635 8 mili, aku lebih nyaranin 635 ya. Ya, pelurunya nggak berat-berat amat. Ditembak 50-60 masih terkategori stabil. Cuma kalau 8 mili ke atas itu mainnya sudah terbatas, terdekat 30, terjauh 40 meter yang 8 milian. Cuman kalau 635 itu 50, 55 sampai 60 masih berani lah melepaskannya. Cuman kalau lebih semut lagi 5,5 80 meter masih enak. Ya, harga peluru pun rodok terjangkau buat kantong-kantong kita. Jadi gini, kalau berarti rekomendasinya 635. Ya. Itu di kisaran harga berapa tuh kalau misalkan kita pesan dengan peluru 635? Di kisaran berapa harganya? Kalau sekarang nih kan, aku telepon tadi masih harga lama 28. Sudah custom. Sudah custom ya. Custom. Enggak spekodian, sudah customan. Berarti ada request. Request ya. Kalau non request di angka berapa? Di non request kisaran 2,5-an. 2,5-an ya. 2,5. Itu di peluru 6,35. Gitu. Oke. Kalau mau lebih rendah lagi di 5,5 kisaran 2450 atau 2,5 tergantung minta larasnya, akurasinya gitu. Minta. Tadi ada berapa jenis tadi untuk apanya? Untuk larasnya? Larasnya bahar pipanya monel, larasnya kuningan. Karena yang besi itu sering ngacak, Mas. Kalau di atas 4,5, 5,5 tuh besi sering ngacak, apalagi di 635 ngawur akurasinya. Jadi lebih baik kuningan yang kromoson larasnya. Nah, dari segi akurasi 5,5 lebih bagus 5,5 akurasi dibandingkan 635. Kalau 635 tuh kita nggak main akurasi lagi, itu buruannya gede, minimal babi 35 kilo paling kecil kan. Nah, bidang tembaknya besar. Cuma kalau untuk ngejar akurasi 5,5 masih dapat. Di satu kalau pakai teleskop, yang nembak sudah paham, lah menjiwai, untuk ngeset tangke pete kayaknya nggak perlu manjat lah. Nah gitu ya. Nah, memang kalau untuk buruan yang sudah ditentukan, berburu hewan macam babi untuk jaga kebun, 635 aku nyaranin. Cuman kalau di atas 635 aku nggak nyaranin. Oh gitu. Takutnya akurasinya tuh nggak nemu, ujungnya nanti nyalakan si pemesan. Lebih baik kita open-openan di sini. Iya. Nah, gitu kan. Dia di sana nggak merasa ketipu, yang dapat di sini kabarnya baik Mas, oke. Nah, gitu. Cuman kalau di saya yang hobi 635 nggak nongol nih, biasa nongol main ke rumah kan, sharing biasanya. Ini nggak nongol, kenapa? Ya sudah tahu akurasi 635. Kalau yang customer sama yang spekodian tuh beda jauh. Oh beda jauh ya? Beda jauh. Jadi berarti custom ya rekomennya ya? Ya ngerekomen sih enggak, cuman di sini kan kita kan bicara lagi ke budget. Iya. Nah maaf, kita di sini kan enggak semuanya punya uang yang lebih, gitu kan. Jadi sanggupnya di mana kita cari ambil tengahnya. Nah, gitu kan. Kalau yang spekodian istilahnya tuh toh barang udah jadi. Iya. Jadi kalau yang customer kita mesan barangnya belum jadi, bahan sudah ready. Mau bentuknya gimana? Apakah modelnya popornya klasik ataukah semi klasik? Apakah model popornya punya Mas Hunter Gendeng? Itu bisa dibicarakan di belakang. Cuma yang jelas kalau di sini senjatanya saran saya 6,35 dengan dapat suku syukur lebih, powernya 10 tembakan lebih, yang dahsyatnya suku syukur ya. Nah, akurasi nemu, mudah-mudahan saran saya sih tetap 635, karena yang sudah kita pesan kebanyakan di sini 635, terutama minusnya lebih terjangkau dibandingkan yang 8 mili. Kalau di sini 8 mili itu terhitung per biji ya. Per biji sudah 2.500 yang 8 mili. Ya, kalau yang 635 terkategori peluru rakyat kiloan. Kiloan ya Mas. Kiloan. Itu untuk peluru dijual di umum.
Ada juga. Itu kalau peluru di sini hot, hanya orang tertentu. Oh, hanya orang tertentu. Hanya orang tertentu. Kalau kenal kita kasih, kalau nggak kenal maaf kami bilang nggak ada. Oh gitu. Takutnya sih disalahgunakan. Alternatif lain ataukah kita mau cetak sendiri? Apakah Kalau cetak cetakannya sendiri monggo ada sih jualnya. ada? Oh, ada juga. Ada jualnya yang mimis cetakan, yang cetakan sendiri ini harganya kalau yang standar kisaran 600-an lah. Kalau yang agak panjang kisaran 800-an, isi 4. Simpat. Iya, sekali nuang 4 peluru jadi. Per jenis apakah memang satu jenis saja? Apa Satu ukuran? jenis. Misalnya pengennya model Samyang. Nah, itu 4 lubang Samyang. Gitu. Kalau yang pengennya kayak Superdome itu lebih murah. Cuma kalau dari segi akurasi yang sudah pernah kami pakai, kalau untuk 635 ya, ngejar akurasi bagusnya yang Superdome ketimbang yang kayak peluru Samyang. Superdome. Ya yang model Superdome yang klasik kan. Karena yang jenisnya peluru Samyang dia pakai ring 3 bang. Nah ring 3 itu ngaruh ke akurasi, cuma menang di daya dobrak pelurunya menang. Jadi akurasinya agak terpinggirkan sedikit lah. Cuman kalau yang di model pelurunya Superdome itu akurasi nemu, dapat akurasi. Kalau jadi pemburu sih kalau senior bilang kayak kelas Bujang gitu kan. Kalau pengen nembak tuh bukan pintar sih, telaten. Cuman 2 variannya. Pahami senjatanya, pahami teleskopnya. Kalau pakai teleskop, pahami jenis-jenis peluru. Jadi misalnya peluru beredar yang di Indonesia nih, peluru PCP yang beredar di Indonesia nih, yang mana? Kamu beli satu-satu sampelnya. Akurasikan, mana yang paling cocok sama akurasimu, sama dompetmu. Nah itu yang kita pakai. Jangan ngejar merek. Iya. Nah, karena merek, kalau kita bicara merek itu nggak ada habisnya. Yang ini lebih baik loh, yang ini lebih baik. Nyatanya kita pasang di senjata kita jong gitu, nah ngacak mana-mana. Jadi kalau soal peluru tergantung kebiasaan masing-masing. Kita nggak bisa kau harus pakai peluru ini, kita nggak bisa di situ. Itu tergantung, maaf di sini ya, tergantung budgetnya kita, tergantung kita mau larasnya pelurunya apa. Kadang nggak tentu mas, kadang maunya pelurunya yang lokalan dikasih impor, ada juga yang nggak mau. Ada juga yang nggak mau peluru lokalan, impor yang mau. Kami kalau di sini bicarakan, kami usahakan larasnya pakai mimis lokal. Kami usahakan, karena kalau mimis impor bang, waduh mahal bang. Kalau tidak salah per kaleng itu 700.000 isi 100 butir yang 635. Jadi melepaskan itu mungkin Mikir-mikir. iya, hitung-hitungannya itu harus sekali ledak. Jadi kalau pesan dari kita apa ngambil langsung atas rekomendasi saya pasti dikasih. Gitu kan, dengan pengrajin itu mudah-mudahan langsung dikasih, cuman diusahakan mimisnya masih lokal. Mimis timah coran, bukan timah injeksi kan. Kalau timah injeksi sih pasti dijamin lebih mahal gitu kan. Cuman kalau untuk kaliber yang di atas 4,5 itu banyak variannya, pilihannya dari budgetnya. Atau misalnya pengen mau santai tapi hasilnya memuaskan, chamber set juga bisa beli. Dari chamber set ini aja bisa, larasnya dulu bisa, botol bisa, popor bisa, teleng, nyusul lah. Aksesoris lain bisa nyusul. Cuman kalau pengen ngerakit sendiri, udah paham ukuran drat-dratnya, monggo. Pengen belajar pun ngerakit bisa juga. Cuman aku sayang jujur, nggak punya mesin bubut. Nah di situ aku ngomong jujur, nggak punya mesin bubut. Jadi kalau pesan misalnya senjata produknya nih, main medium game kan, ini medium game. Misalnya budget nggak punya, uangnya istilah itu belum ada, beli chamber set juga bisa. Chamber set, laras, botol di black market banyak botol ya, suka-suka kita lah. Kalau mau yang 3, pasti 3 itu kan popor, chamber, laras itu bisa, beli ketengan bisa. Mau full set pun bisa asal budgetnya cukup. Kalau seandainya full set di kisaran peluru 4,5 atau 6,35 ya. Nah, iya. Itu di kisaran berapa? Yang produk PCP apa bocapan? PCP. Kalau PCP Java Pro popor standar, popor standar klasik itu 4,5 juta di luar ongkir. Di luar ongkir. Yang nggak masuk perdam. Yang 4,5 juta itu dapat sejak laras, botol, popor, chamber. Itu sudah serakit jadi satu, sudah disangin 2000 PSI.
Jadi kalau pengen aksesoris peredam dari produk Japa Pro itu nambah 250.000. Ada yang panjangnya ini panjang berapa nih? 20, ada yang panjang 15, tergantung varian mau yang mana. Kalau akurasi di Japa Pro, belum pernah nih dengar-dengar produk Japa Pro larasnya ngacak. Jangan dikembalikan. Larasnya kalau produk Japa Pro tinggal dibuat video di blender, dipotong 2 aja. Itu langsung dikasih laras kiriman baru. Nggak usah kirim laras, tetap aja mas kalau ngacak. Itu dari Mas Baja Hatinya dulu ngomong. Kalau produk PCP yang 4,5 ya, yang termahal di Indonesia Raya nih, hanya produk Hunter Gendeng. Boleh cek di YouTube harganya berapa. Nama pengrajin aslinya tuh Mas Imam Solero Hadi. Itu di Hunter Gendeng. Senjata Indonesia. Mungkin sudah ngeluarin model juga nih yang PH tuh, yang varian hunting sama Kilua 160 cc. Itu dengar-dengar sudah pakai monel. Cuman kalau yang PH2 tuh aku rasa masih pakai bahan promoson kuningan. Itu harga unit termahal se-Indonesia Raya tuh. Cuman akurasinya boleh cek di YouTube. HW100 aja dia imbangin bang. Seharga 40 juta apa sekarang? Kalau sekarang dengar-dengar 40-an. HW100 itu bisa ngimbangi senjata impor karya anak bangsa gitu kan. Nah, cuman kalau untuk beda spek lagi, pengen turun kompetisi, itu ada beberapa chamber yang bisa untuk turun di band race. Nembak index meja kayak gini kan, kelas HP atau kelas LB, itu ada beberapa chamber yang bisa recommended. Contoh macam di Japa Pro itu Japa Dom. Di AGS Mas Agus KSWP itu ada di senjata AGS Gen 3. Kalau di Depok itu bisa juga Borneo chamber viral. Chamber viral itu kan fenomena tuh, chamber yang bisa masuk medali emas di Asian Games 2017 di Filipina. Atau chamber ECW Reskal itu bisa juga. Nah, Semarnio juga bisa tuh, karena Semarnio hanya satu-satunya pengrajin yang gabung sama PT Pindad. Semarnio Ira Abelco. Pembuatnya Eko Wahyudi gitu. Kalau chamber-chamber lain banyak sih chamber-chamber yang bisa turun ke kompetisi, tergantung budget, duit kita mampunya berapa, bisa turun bagi yang hobi di olahraga menembak target gitu. Cuma kalau untuk huntingan yo macam Semarnio tuh bisa juga untuk pilihan. Cuman harganya aku rasa lebih murah, lebih cukup di kantong kita tuh untuk saat ini Japa Pro mas. Nggak ada senjata yang standar di bawah 5 juta tuh nggak ada sekarang. Karena berhubung ini popornya custom kan, pilihan sendiri minta begini jadi nambah 500. Cuman kalau popornya standar hunting klasik itu cuma dibanderol 4,5 juta, tapi di luar peredam ya. Kalau akurasi belum ada sejauh ini komplain di akurasi di Japa Pro, karena larasnya pilihan. Ini produk Japa Pro atau produk mana? Japa Pro. Japa Pro ya. Japa Pro. Secara keseluruhan. Keseluruhan.